Ya, membuang sampah. Udah siap Bu, di tas. Apa lagi? Oh, udah satu ya? Ya, ada lagi? Menyayangi adik-adik. Iya, menyayangi sesama. Ada lagi? Apa? Iya, bagus. Pakaian seragam. Seragam. Ada lagi? Mengucapkan salam. Iya, bagus. Mengucapkan salam kapan? Ketika anak guru masuk dan pulang. Iya, bagus. Ada lagi, Nak? Ada lagi? Ya, ya. Sampai dan pulang jangan lupa ucapkan salam. Kemudian apa lagi? Tidak mengganggu, betul tidak? Belum. Ya. Kawan. 8. Tidak mengganggu. Kawan. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Apa lagi? 9. Barang orang lain. Iya, bagus. Tidak mengambil barang orang lain. Ya. Tidak mengambil barang orang lain. 9. Tidak mengambil orang lain. Apa lagi? 10. Menaruh barang di tempat. Bagus. Letakkan barang pada tempatnya. Letakkan barang Pada tempatnya. pada tempatnya. Ada lagi? Sudah. Nah, ini adalah urutan yang sudah kita buat tentang budaya positif khusus untuk kelas 4, kelas kita. Yang membuat peraturan ini siapa? Yang membuat keyakinan ini adalah kita sendiri, dari kita sendiri dan untuk kita. Ini semua nanti akan kita buat pada kertas plano yang bagus dan kita buat dengan hiasan yang bagus. Akan kita tempelkan supaya nanti bisa menjadi pengingat buat kita bahwa ini adalah salah satu keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Mudah-mudahan keyakinan ini bisa kita laksanakan ke depannya dan kita tahu bahwa kita punya keyakinan yang sudah kita buat. Ya, keyakinan ini sudah kita buat secara bersama-sama. Nah, mudah-mudahan bisa kita jalani secara bersama. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Selama ini sekitar 2 bulan yang lalu saya sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Tentu kawan-kawan semua pasti bertanya di dalam hati masing-masing, apa yang saya pelajari? Mungkin kawan-kawan berpikir bahwa selama itu saya belajar tentang kurikulum merdeka atau apalah seperti itu. Tapi sebenarnya yang kami pelajari selama ini adalah hari ini akan saya sampaikan. Apa saja yang sudah saya pelajari dan saya akan berbagi dengan kawan-kawan semua sehingga kawan-kawan tahu bagaimana kami belajar dalam suatu forum yaitu kegiatan guru penggerak, sehingga nantinya timbul keinginan kawan-kawan semua untuk mengikuti jejak saya menjadi guru penggerak. Sekarang saya masih calon guru penggerak dan nantinya ketika beberapa bulan ke depan saya masih dalam masa pendidikan dan akhirnya nanti insya Allah mudah-mudahan saya lulus menjadi guru penggerak. Amin. Nah, yang kami pelajari selama ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Apa sebenarnya itu? Perubahan paradigma. Perubahan artinya adalah sesuatu yang berubah dari diri kita sendiri tentang belajar. Nah, ini ada seorang tokoh yang bernama Stephen R. Covey. Dia menyatakan bagaimana seorang bisa berubah.
dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama sekali ini masalah perubahan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan tidak drastis, sedikit demi sedikit. Yang pertama sekali harus kita ubah adalah sikap atau perilaku kita sendiri. Mulai dari kalau mau berubah. Kemudian bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan berpikir kita bagaimana. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia ini. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita sendiri. Kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu harus berubah. Kalau selama ini kita berpikir tentang dunia ini seperti ini. Misalnya, sekarang kita berpikir bahwa di sekolah kita ini seperti ini. Bagusnya menurut saya seperti ini. Nah, tapi cobalah ubah perubahan pikiran kita. Cobalah belajar untuk berubah. Lihat bahwa dunia ini tidak sebesar tempurung kelapa. Maka berusaha untuk merubah diri, maka keluarlah. Jangan merasa kita nyaman di bawah tempurung kelapa seperti prinsip bodoh. Di sini sangat aman. Maka dia tidak tahu bahwa di luar itu sangat indah dan luas. Next. Nah, ini dia. Ini yang sering stimulus respon yang biasanya kita berpikir. Ini yang kebiasaan kita berpikir selama ini. Bahwa realitanya kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Realitanya kita berpikir bahwa sebenarnya kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sama seperti anak. Kemudian model pikir kita selalu ada di benak kita, menang kalah. Saya ikut tes, kalau nggak saya lulus berarti saya tidak lulus. Itu tidak boleh lagi di pikiran kita. Maka berpikirlah bahwa saya menang. Bahwa saya lulus. Dengan cara berpikir seperti itu, maka kita akan mempersiapkan diri untuk lulus. Ini adalah salah satu pengalaman saya ketika mengikuti apapun ajang kompetensi. Misalnya seperti penggerak ini. Dalam kepala saya itu saya menyesuaikan bahwa saya lulus. Jadi dengan begitu saya berpikir kalau saya itu lulus, berarti saya mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bagaimana? Dengan cara yang optimal untuk mempersiapkan diri itu. Cari informasi bagaimana saya bisa lulus. Dan alhamdulillah lulus. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita melihat semua itu hal yang sama. Bahkan ini yang sering kita lakukan pada siswa kita. Menggambar sesuatu di sawah misalnya seperti itu. Kita buat patokan kepada siswa kita harus seperti ini karena kita beranggapan bahwa mereka itu sama. Sebenarnya tidak. Semua orang itu melihat gambar itu berbeda. Silakan besok tes kepada siswa kita, perhatikan satu gambar, tanyakan kepada mereka apa yang mereka lihat. Siapa yang bisa menjamin si A dan si B pasti jawabannya sama? Tidak. Itulah artinya. Next. Ini masalah disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Yang terlintas di pikiran kita itu adalah kebanyakan akan berhubungan dengan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ini prinsip sekolah kita yang masih ada sekarang ini. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Telat datang hukum, tidak mengerjakan tugas hukum. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir apabila tidak ada solusi yang lain. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya, kedisiplinan yang dilakukan di sekolah oleh kepala sekolah terhadap guru. Artinya apa? Di sini kepala sekolah ingin meningkatkan disiplin tentang kepatuhan guru kepada tata tertib yang ada di sekolah. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Saya nggak enak, nanti seperti ini, nggak enak karena
Disiplinnya ada di dalam dirinya sendiri, kemudian ada motivasinya dari luar lagi, misalnya lingkungan sekolah. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Kebiasaan seperti ini, keberhasilan itu muncul dari dalam dulu, kemudian baru ada dukungan dari luarnya. Next. Nah, karena disiplin ini timbullah perilaku ya. Nah, perilaku manusia itu karena ada motivasi itu ada dukungan. Kenapa mereka melakukan disiplin positif? Pasti ada dukungan atau motivasinya. Motivasinya itu ada 3. Yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Saya tidak telat datang hari ini, mungkin takutnya nanti berkompetisi atau sebagainya. Saya masuk kelas hari ini mungkin karena ada kepala sekolah atau sebaiknya. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau masuk kelas karena nanti kepala sekolah di akhir tahun ada pengumuman penghargaan untuk guru yang berprestasi misalnya, yang cepat datang ke sekolah misalnya seperti itu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang luar biasa sekali. Kalau seandainya kita masuk ke dalam golongan yang ketiga, motivasinya itu karena memang dirinya sendiri, bukan karena orang lain atau bukan dengan penghargaan. Next. Nah, dari tingkat atau motivasi disiplin positif yang sudah kita lakukan, maka muncullah kebutuhan dasar. Kenapa disiplin itu muncul? Karena adanya kebutuhan dasar. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua tindakan kita pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik yang kita lakukan. Menurut kita, bukan menurut orang lain. Kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan kita. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, namanya survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa bahwa saya diterima di keluarga saya atau di lingkungan saya. Kemudian kebebasan, tidak terikat dengan orang lain. Yang keempat karena kesenangan. Yang kelima karena kekuasaan, kekuatan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh misalnya, satu siswa kita melakukan kesalahan. Kita beranggapan dia sudah melakukan satu kesalahan yang besar. Selidiki, pasti ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa itu? Apakah kebutuhan bertahan hidup? Contohnya makan. Yang kedua, tidak ada kasih sayang di rumah, bahkan di sekolah. Ketiga, kebebasan dia. Keempat, kesenangan, dia tidak senang, makanya dia bertingkah. Kelima adalah karena kekuatan dia atau power dia tidak ada di situ. Ya, next. Nah, karena ada masalah tersebut, maka kita sebagai seorang guru harus melakukan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah kita ada 5 cara. Kita memposisikan diri, yaitu disebut dengan 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Nah, mulai hari ini kita bisa melihat diri kita sendiri, saya berada di posisi mana. Yang pertama, penghukum. Bagaimana penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, baik itu dengan pukulan atau dengan ucapan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Misalnya, nah, kenapa kamu begitu nak? Ibu gak enak sama kepala sekolah. Gara-gara tingkah kamu, ibu yang malu. Dia akan merasa bersalah dengan
perbuatannya, karena kita memposisikan dia itu bersalah atas masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak santai saja, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi positif teman pada guru, bisa negatif maupun positif. Misalnya siswa melakukan kesalahan, nggak apa-apa, tenang aja. Tapi nanti yang berarti seperti itu ya. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi kondisi seperti ini bisa bersikap negatif kepada siswa sehingga dia tidak merasa takut lagi dengan kita ketika melakukan kesalahan. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau artinya memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, sekolah kita ada peraturan. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai pemantau dengan ketika siswa melakukan kesalahan, kita menguraikan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, next. Ini posisi terakhir, ini posisi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Manajer ini apa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Next. Nah, dengan bagaimana? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan membuat segitiga restitusi. Nah, apa itu keyakinan kelas? Contoh misalnya, mengapa kita memerlukan helm ketika kita berkendara? Tujuannya untuk apa? Keselamatan. Yang kedua, mengapa kita menggunakan masker pada saat COVID? Untuk apa? Untuk melindungi diri dari penyakit dan untuk kesehatan diri. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai keyakinan. Nah, nilai keyakinan itu bisa disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, agama maupun bangsa dan negara. Di mana keyakinan kelas ini dilakukan? Next. Nah, ini kelas. Contoh misalnya, ini contoh keyakinan kelas. Ya, contoh keyakinan kelas saya ambil contoh keyakinan kelas 5. Misalnya, selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ada soal, selesaikan tugas. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa membantu. Ini adalah salah satu keyakinan kelas contoh yang saya ambil untuk kelas 5 misalnya. Ya, next lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, 3 sisi segitiga restitusi ini yang pertama adalah ketika ada siswa yang bermasalah, panggil. Yang pertama, stabilkan identitas dia dulu. Tanya, kenapa? Ada apa? Masalahnya apa? Ditanya, jangan langsung mencam. Kamu salah. Tidak. Tanyakan dulu, apa permasalahannya. Setelah itu, setelah dia bercerita, tanyakan bagaimana dengan kejadian. Betulkah atau salah? Insya Allah siswa akan menjawab. Kalau dia salah, langsung dia jawab. Salah, Bu. Nah, bukan kita yang menghujat dia telah melakukan satu kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah semua perilaku yang dia buat itu adalah memiliki alasan. Nah, ada alasannya kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Kita tanya alasannya kenapa. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita buat di kelas. Apa saja keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Next. Nah, saya rasa sampai di sini sudah selesai penyampaian materi, bukan penjelasan. Kalau penjelasan
penjelasan banyak sekali yang harus kita bahas.